Bayangkan sebuah peradaban megah yang berdiri di puncak dunia, di ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut. Sebuah kekaisaran yang tidak mengenal roda, tidak memiliki perkakas besi, dan tidak punya mesin. Namun, mereka mampu membangun kota-kota dari batu raksasa, dengan presisi yang bahkan teknologi modern pun kesulitan untuk menirunya. Inilah kisah peradaban Inka, sebuah kekaisaran raksasa di Amerika Selatan yang hilang secara tiba-tiba, namun meninggalkan jejak misteri yang terus membingungkan para ahli hingga hari ini. Jadi, siapa sebenarnya suku Inka ini? Mereka adalah masyarakat yang berasal dari jantung pegunungan Andes, dengan pusat kekuasaan berada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Peru. Dalam waktu yang sangat singkat, kurang dari 1 abad, bangsa Inca berhasil membangun salah satu kerajaan terbesar di dunia kuno. Wilayah kekuasaan mereka begitu luas, membentang dari Kolombia di utara, menyusuri Ekuador, Peru, Bolivia, hingga ke bagian tengah Chili di selatan. Sebuah imperium yang disatukan oleh jaringan jalan yang luar biasa, melintasi gurun, hutan, dan pegunungan terjal. Di puncak struktur kekuasaan ini, berdiri seorang kaisar yang disebut Sapa Inca. Dia bukan sekadar raja biasa, dia dianggap sebagai putra langsung dari Dewa Matahari, Inti, dan dipuja sebagai dewa yang hidup di bumi. Pemerintahnya sangat terpusat dan terorganisir dengan luar biasa. Bayangkan sebuah negara di mana tidak ada yang menganggur, tidak ada yang kelaparan, dan tidak ada yang tunawisma. Inilah sistem sosial Inca. Negara mengatur segalanya. Setiap warga negara diberi pekerjaan, jatah pangan, dan tempat tinggal. Mereka bekerja untuk negara. Dan sebagai imbalannya, negara memastikan kesejahteraan mereka. Sebuah sistem sosialis kuno yang berjalan sempurna di bawah kendali Sang Kaisar Dewa. Sekarang, kita masuk ke bagian paling misterius dan menakjubkan. Teknologi batu mereka. Lihatlah, bangunan-bangunan Inca, seperti di Sacsayhuaman atau Ollantaytambo, batu-batu raksasa. Ada yang beratnya lebih dari 100 ton, dipotong dan dibentuk dengan presisi yang sempurna. Batu-batu ini disusun begitu rapat, tanpa menggunakan semen atau perekat apapun. Kerapatannya begitu luar biasa, sehingga selembar kertas atau bahkan pisau tipis pun tidak bisa diselipkan di antara celah-celahnya. Bagaimana mereka memotong batu andesit yang sangat keras dengan alat-alat sederhana? Bagaimana mereka mengangkut balok-balok batu seberat puluhan ton ke puncak gunung? Sampai hari ini, para ilmuwan dan insinyur masih berdebat dan belum menemukan jawaban pasti. Ada teori tentang penggunaan teknik pemanasan dan pendinginan, atau penggunaan alat batu lain. Tapi semua itu belum bisa menjelaskan tingkat presisi yang mereka capai. Dan tentu saja, kita tidak bisa membahas Inka tanpa menyebut Machu Picchu, mahkota kejayaan mereka. Sebuah kota lengkap yang dibangun di puncak gunung, setinggi 2.430 meter. Tersembunyi di antara kabut dan awan. Lokasinya yang sangat terpencil membuat kota ini tidak pernah ditemukan oleh penjajah Spanyol, sehingga tetap utuh selama berabad-abad sampai ditemukan kembali pada tahun ke-1911. Tapi, apa sebenarnya fungsi Machu Picchu? Apakah ini sebuah kota suci untuk ritual keagamaan, sebuah benteng pertahanan rahasia, atau mungkin tempat peristirahatan mewah bagi Kaisar Inca? Setiap sudut Machu Picchu, dari teras-teras pertaniannya yang curam hingga kuil-kuilnya yang sejajar dengan bintang, menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Misterinya masih menyelimuti kota di atas awan ini. Keajaiban Inca tidak berhenti di arsitektur. Mereka tidak memiliki sistem tulisan seperti yang kita kenal. Lalu, bagaimana mereka mencatat data pemerintahan yang begitu kompleks untuk sebuah kekaisaran besar? Jawabannya adalah quipu. Quipu adalah kumpulan tali berwarna-warna dengan serangkaian simpul yang rumit. Simpul-simpul ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah sistem pencatatan data 3 dimensi yang sangat canggih. Dengan quipu, bangsa Inca mencatat segalanya. Jumlah penduduk, hasil panen, data pajak, persediaan gudang, bahkan mungkin cerita dan sejarah. Ini seperti sebuah spreadsheet kuno yang terbuat dari benang. Sayangnya,
Setelah penaklukan Spanyol, banyak kipu dihancurkan dan pengetahuan untuk membacanya hilang. Hingga kini, para ahli baru berhasil memecahkan sebagian kecil dari kode-kode kipu. Sementara sisanya masih menjadi misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Di balik semua pencapaian material ini, ada sistem kepercayaan yang kuat yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Dewa utama mereka adalah Inti, sang dewa matahari yang mereka yakini sebagai sumber segala kehidupan dan kehangatan. Bagi Inca, alam semesta adalah sebuah kesatuan yang sakral. Manusia, alam, dan para dewa saling terhubung dalam harmoni. Mereka mengadakan festival dan ritual yang rumit yang disesuaikan dengan siklus alam dan pergerakan benda langit untuk menjaga keseimbangan kosmik. Mereka percaya bahwa gunung adalah roh suci yang disebut Apu, dan mereka membangun kuil untuk menghormatinya. Kehidupan spiritual mereka sangat kaya dan menyatu dengan setiap aspek kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana peradaban secanggih ini bisa runtuh begitu cepat? Jawabannya datang pada tahun ke-1532, sebuah kelompok kecil penakluk dari Spanyol yang dipimpin oleh Francisco Pizarro tiba di pesisir Peru. Dengan hanya kurang dari 200 prajurit, Pizarro berhadapan dengan sebuah kekaisaran yang memiliki jutaan penduduk. Namun, Spanyol memiliki keunggulan yang mematikan: senjata api, kuda, dan baju zirah baja. Tapi bukan hanya itu, kekaisaran Inca saat itu sedang rapuh. Mereka baru saja pulih dari perang saudara yang brutal antara dua pangeran Inca. Selain itu, penyakit yang dibawa oleh orang Eropa, seperti cacar, telah menyebar lebih dulu dan membunuh sebagian besar populasi Inca, termasuk kaisar mereka, yang tidak memiliki kekebalan alami. Dengan tipu daya licik, Pizarro berhasil menangkap Kaisar Atahualpa, dan dari sana, kekaisaran yang agung itu pun runtuh dalam waktu yang sangat singkat. Kejatuhan Inca meninggalkan warisan misteri yang belum terpecahkan. Bagaimana tepatnya? Mereka memotong batu dengan presisi sempurna tanpa alat modern. Kemana perginya semua emas Inca yang legendaris, yang konon digunakan untuk menebus sang kaisar, namun kemudian raib tanpa jejak? Apa sebenarnya tujuan sejati dari pembangunan kota tersembunyi Machu Picchu? Suku Inca mungkin telah lenyap sebagai sebuah kekaisaran, tetapi rahasia mereka masih hidup, terkubur di bawah reruntuhan batu, tersembunyi dalam simpul-simpul kiput, dan berbisik di angin pegunungan Andes. Kisah peradaban Inca mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat penting. Teknologi tidak selalu tentang mesin, komputer, atau baja. Teknologi adalah perwujudan dari kecerdasan, pengetahuan, dan kemampuan manusia untuk beradaptasi dan menciptakan harmoni dengan lingkungannya. Bangsa Inca membuktikan bahwa dengan pemahaman mendalam tentang alam dan organisasi sosial yang kuat, hal-hal yang tampaknya mustahil pun bisa dicapai. Mungkin kita yang hidup di era modern ini punya teknologi yang lebih canggih, tapi belum tentu kita lebih bijaksana. Jika kamu menyukai kisah-kisah peradaban kuno dan misteri dunia yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Kami akan terus membawa kamu menjelajahi rahasia-rahasia terbesar dalam sejarah manusia. Sekarang, saya ingin mendengar pendapatmu. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah teknologi batu Inca benar-benar murni hasil kecerdasan manusia? Atau ada rahasia lain yang lebih besar yang belum kita pahami? Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di misteri peradaban berikutnya.